Bapa dalam surga, kembali hamba datang ke hadapan hadirat-Mu di altar-Mu yang kudus. Pada hari ini, pagi hari ini, mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat, dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Perlindungan Tuhan yang telah menjaga melindungiku dalam aku beristirahatan malam. Dan hamba, aku telah bangun pagi hari ini dengan segar, dengan sehat, dan napas kehidupan masih Tuhan percayakan kepadaku semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu aku berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik adanya. Dan aku bersyukur kepada Tuhan, dan aku menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Biar Tuhan yang menjaga melindungi hamba-Mu, berikan hikmat dan kebijaksanaan, agar aku dapat berpikir dengan hikmat dan bijaksana, melihat dengan hikmat dan bijaksana, mendengar dengan hikmat dan bijaksana, dan berkata-kata dengan hikmat dan bijaksana, dan bertindak dengan hikmat dan bijaksana, dan memuliakan Tuhan. Berikan aku kekuatan untuk tetap bertahan dalam menghadapi tantangan dan problema atau kebutuhan hidup hamba-Mu, kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, atau problema dan masalah, bahkan kekuatan di dalam bertahan dalam segala tekanan, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Hamba tetap hidup kuat, dan kekuatanku, karena kekuatanku datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Dan aku butuh Tuhan, kuatkan iman hamba-Mu untuk menghadapi segala sesuatu, agar hamba tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dan jatuh dalam dosa, tetapi hidup hanya memandang salib Kristus, beriman kepada Kristus, dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul Prinsip-prinsip Kerajaan Allah. Prinsip-prinsip Kerajaan Allah. Nats Alkitab Matius 6 ayat 33. Judul Prinsip-prinsip Kerajaan Allah, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah adalah konsep yang sangat penting dalam Alkitab. Namun, apa sebenarnya kerajaan Allah itu? Bagaimana kita dapat memahami prinsip-prinsip kerajaan Allah? Bertalian dengan judul khotbah kita, prinsip-prinsip kerajaan Allah, kita akan melihat lima kebenaran penting yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. 1. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang berdaulat. Kerajaan Allah
adalah kerajaan yang berdaulat dan tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Tuhan adalah Raja yang berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, kerajaan Allah adalah kerajaan yang adil. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang adil dan Tuhan tidak memihak kepada siapapun. Tuhan menginginkan keadilan dan kebenaran dalam segala aspek kehidupan. Ketiga, kerajaan Allah adalah kerajaan yang mengasihi. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang mengasihi dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada manusia melalui Yesus Kristus Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi-Nya dan mengasihi sesama. Yang keempat, kerajaan Allah adalah kerajaan yang menghendaki kesucian. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang menghendaki kesucian dan Tuhan menginginkan kita untuk hidup kudus dan terpisah dari dosa. Yang kelima, kerajaan Allah adalah kerajaan yang menghendaki pengikut yang setia. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang menghendaki pengikut yang setia dan Tuhan menginginkan kita untuk mengikutinya dengan setia dan taat. Prinsip-prinsip kerajaan Allah adalah prinsip-prinsip yang sangat penting untuk dipahami dan dijalankan dalam kehidupan kita. Mari kita berusaha untuk memahami dan menjalankan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengertian Yunani prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dalam bahasa Yunani, konsep kerajaan Allah diterjemahkan sebagai Basileia, Tou, Teu. Basileia, Tou, Teu. Basileia berarti kerajaan atau pemerintahan. Sedangkan Tou, Teu berarti dari Allah atau Allah sendiri. Jadi Basileia, Tou, Teu secara harfiah berarti kerajaan Allah atau pemerintahan Allah. Dalam konteks perjanjian baru, kerajaan Allah merujuk pada pemerintahan Allah yang nyata dan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini mencakup konsep tentang kekuasaan, pemerintahan, dan kehendak Allah yang dijalankan dalam kehidupan manusia. Dalam pengertian yang lebih luas, prinsip-prinsip kerajaan Allah dapat merujuk pada nilai-nilai atau norma-norma dan ajaran-ajaran yang terkait dengan pemerintahan Allah dan kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Sikap kritis dan praktis memahami prinsip-prinsip kerajaan Allah. Berikut adalah beberapa sikap kritis dan praktis untuk memahami prinsip-prinsip kerajaan Allah. Sikap kritis. 1. Mengkaji Alkitab. Mengkaji Alkitab secara mendalam untuk memahami prinsip-prinsip kerajaan Allah. 2. Menganalisis konteks. Menganalisis konteks historis, budaya, dan sosial ketika prinsip-prinsip kerajaan Allah itu diterapkan. 3. Mengidentifikasi nilai-nilai. Mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang terkait dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. 4. Mengevaluasi aplikasi. Mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip kerajaan Allah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap praktis. 1. Menganalisiskan, mengaplikasikan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengembangkan hubungan dengan Tuhan. Mengembangkan hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan pelayanan. 3. Mengasihi sesama
mengasihi sesama seperti diri sendiri, dan menunjukkan kasih Allah kepada orang lain. 4. Mengikuti teladan Yesus. Mengikuti teladan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menghadapi tantangan dan kesulitan dengan iman dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita sekalian, orang percaya. Dengan demikian, sikap kritis dan praktis kita dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Tuhan, aku datang kepadamu dengan kerendahan hati dan mengakui bahwa Engkau adalah Raja yang berdaulat atas segala sesuatu. Aku ingin memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerajaan-Mu dalam kehidupan aku sehari-hari. Tolong aku untuk mengasihi Engkau dengan segenap hatiku dan mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Berikan aku berkat dan pengertian, hikmat dan pengertian untuk memahami kehendak-Mu dan mengikuti teladan Yesus Kristus. Aku ingin menjadi bagian dari kerajaan-Mu dan menunjukkan kasih-Mu kepada orang lain. Tolong aku untuk menjadi saksi-Mu yang setia dan mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini Tuhan mengajar kami tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah. Biar kami hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami, ampuni kami, suci kuduskan kami. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini dimanapun mereka berada, biar mereka memahami tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah meskipun kami ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, tolong biar prinsip-prinsip kerajaan Allah mewarnai kehidupan kami pribadi, kehidupan kami sekeluarga atau secara pribadi, keluarga dan bergereja atau bermasyarakat. Tuhan tolong kami, mampukan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar bangsa ini hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah dan hidup diberkati oleh Allah, dilindungi, dan semua umatnya, masyarakat yang ada pada bangsa ini percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik dari presiden sampai kepada rakyat, semua boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia kelima benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai di pelosok manapun, terpencil manapun dalam dunia ini, agar setiap orang boleh mengenal dan kerajaan Allah diberitakan, prinsip kerajaan Allah ditekankan, disampaikan, nama Yesus dikumandangkan, agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus dan setiap lutut bertelut lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka agar mereka diselamatkan, dan mereka yang diselamatkan bersiap bersama dengan kami untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Di sorga kami orang percaya memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudus di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Dan neraka kosong, nerakanya tinggal tempat iblis, setan dan antek-anteknya, para pengikutnya, orang-orang berdosa yang tidak percaya kepada Kristus, yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi ketentraman, kedamaian dunia, negara-negara, bangsa-bangsa. Biar Tuhan semua negara-negara, bangsa-bangsa hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, saling mengasihi, saling hidup kudus, suci, dan saling melayani, mencintai satu dengan yang lain, saling hidup benar, saling mengampuni, mengasihi,
dan bangsa-bangsa, negara-negara aman, tentram oleh karena kasih Tuhan kepada kami umat yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Tuhan berkati keluarga Kristen. Tuhan pulihkan, persatukan keluarga Kristen dan boleh menjadi saksi, menjadi model, menjadi garam dan terang dunia, bersama-sama beribadah dan melayani dan membawa orang-orang lain untuk datang beribadah kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati gereja Tuhan, baik di desa dan di kota, pemimpin gereja atau umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati semua gereja Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dijaga, dikuatkan, disertai. Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang heran dan ajaib gereja-gereja Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa, untuk agar datang percaya dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, STT di mana pun berada. Secara khusus hamba berdoa untuk STRM, di mana Tuhan berkati STRM, di mana hamba sudah ada salah satu dosen tetap di sana di STRM. Tuhan berkati STRM, sistem organisasinya, sistem kurikulumnya, para pemimpinnya, para stafnya. Tuhan berkati para dosennya S1, S2, S3. Tuhan berkati para mahasiswanya S1, S2, S3. Tuhan berkati dan semua yang lulus dari STRM baik S1, S2 dan S3 menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. STRM makin jaya, STRM makin diberkati, STRM makin dimuliakan oleh Kristus, dan banyak orang boleh datang belajar di STRM baik S1, S2, S3, program S1, S2 dan S3 dan STRM diberkati oleh Tuhan, makin dikenal, dimuliakan, dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan yang heran dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya kami semua umat yang mendengarkan siaran program ini, jika kami lemah, Tuhan kuatkan. Jika kami berdosa, Tuhan ampuni. Jika kami punya kebutuhan, Tuhan cukupkan kebutuhan kami. Jika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang kami alami, penyakit di tangan, di kaki yang lemah, tangan yang lemah, mata yang buram, Tuhan pulihkan. Sakit mata atau mungkin sakit katarak atau penyakit retina mata atau glaukoma, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hai segala sakit, penyakit dan kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa, Allah yang menghancurkan kuasa setan, kuasa iblis dan sakit penyakit. Dan kami yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit kami lenyap, disingkirkan, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus kami usir segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, penyakit di dalam organ tubuh kami, di paru-paru, di jantung, di ginjal, di usus, di lambung, penyakit batu ginjal, batu empedu, penyakit diabetes, penyakit di pankreas, penyakit di prostat, penyakit di saluran kemih, penyakit di saluran pernapasan, saluran pencernaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit saraf kejepit, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar segala sakit penyakit, lenyap, dihancurkan. Kami yang percaya sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, kami sehat kembali. Kami dapat melakukan aktivitas dengan efektif, dengan baik. Kami dapat berdiri dan berjalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah disembuhkan oleh kuasa darah Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pencipta tubuh ini. Kami sudah sehat, kami sudah dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Akhirnya Tuhan, kami semua umat Tuhan yang mendengarkan siaran program ini, kami butuh kasih, penyertaan, berkat dan anugerah Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah, bagi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, pelayanan kita, keluarga kita, studi kita, pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian. Kami terima berkat Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin.